Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan tadi menceritakan Yesus yang mengajar murid-muridnya perihal bagaimana cara berdoa yang baik. Poin permenungan yang hendak saya ajak kita sekalian untuk merefleksikannya ialah pengenalan akan Allah. Dalam pengajarannya kepada para murid, Yesus menegaskan bahwa ketika berdoa janganlah bertele-tele, seperti halnya kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Pengenalan akan Allah selalu menuntut jawaban yang personal. Semendalam apa pengenalan kita akan Allah tergantung seintim apa pula relasi yang kita bangun dengan Dia. Salah satu upaya yang bisa kita kerjakan demi membangun relasi yang erat dengan Tuhan ialah melalui doa. Pengajaran Yesus kepada para muridnya perihal berdoa yang baik tentu juga diperuntukkan bagi kita hari ini. Tidak jarang bahwa doa dalam hari-hari hidup kita hanya menjadi formalitas belaka. Apa indikasinya ketika doa hanya menjadi formalitas belaka? Yakni salah satunya tampak dalam gairah kita. Ketika kita mulai bermalas-malasan, tidak bisa menghayati doa-doa kita, dan lebih ekstrimnya lagi, doa dan olah rohani yang kita jalani tidak berbuah dalam laku-laku hidup kita sehari-hari. Disitulah kekuatan doa kita abaikan, dan kita belum menjumpai Tuhan di dalam doa. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, doa menjadi sarana bagi kita sekalian untuk membangun relasi yang kian intim dengan Tuhan Allah. Sepenggal lirik lagu rohani mengatakan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Artinya bahwa dekat jauhnya Tuhan tergantung sejauh mana kita menjadikan doa sebagai bagian dari hidup kita. Semakin sering kita berdoa, semakin dekat kehadiran Tuhan kita rasakan. Sebaliknya, semakin jarang kita berdoa, tentu kita juga merasakan kehadiran Tuhan begitu jauh. Dan konsep tentang kehadiran Tuhan dalam seluruh pengalaman hidup kita menjadi mengawang-awang. Maka mari sejenak kita menelisik batin kita. Jujur terhadap diri sendiri. Sudahkah saya, Anda, dan kita semua sungguh-sungguh menjadikan doa sebagai bagian hidup kita sehari-hari? Sudahkah kita sungguh merasakan suara lembut Tuhan yang menyapa hidup kita? Dan sudahkah kita membina hidup doa untuk semakin teratur? Bukan hanya berdoa ketika kita butuh ini, butuh itu, tetapi sungguh menjadikan doa sebagai sarana bagi kita untuk bercerita dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan Allah. Maka
Semoga permenungan ini membantu kita untuk semakin bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan, lebih-lebih semakin mencintai hidup doa. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.